Di tengah hutan belantara, di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang lelaki tua bernama Ki Sandikala. Ia adalah penjaga terakhir ilmu Braja Musti, sebuah ajian kuno yang konon memiliki kekuatan dahsyat, mampu membuat pemiliknya tak terkalahkan. Kabar tentang Ki Sandikala menyebar dari mulut ke mulut, namun hanya sedikit yang benar-benar tahu keberadaannya. Ia hidup dalam kesunyian, jauh dari hiruk-pikuk dunia, menjaga rahasia yang diwariskan leluhur kepadanya. Ilmu Braja Musti bukan sembarang ilmu. Kekuatan itu tidak hanya memberi daya tahan fisik luar biasa, tapi juga kemampuan menguasai elemen alam. Namun, setiap kekuatan besar selalu datang dengan harga yang tinggi. Ajian ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi soal pengorbanan, pengkhianatan, dan perjalanan batin yang penuh dengan cobaan. Suatu hari, Ki Sandikala merasa waktu untuknya semakin mendekat. Usianya sudah jauh melewati batas manusia biasa, dan ia tahu, saatnya mewariskan ilmu ini sudah tiba. Namun, ilmu Braja Musti tidak bisa diwariskan begitu saja. Pewarisnya harus memiliki hati yang kuat, bersih dari keserakahan, dan siap menerima konsekuensi besar yang datang bersama kekuatannya. Di antara banyak orang yang datang mencari ilmu itu, ada dua orang yang menarik perhatian Ki Sandikala. Yang pertama adalah Wiratama, seorang pendekar muda yang dikenal karena keberaniannya. Ia datang dengan niat tulus, ingin melindungi desanya dari ancaman para penjahat yang semakin merajalela. Wiratama tak ingin kekuatan itu untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang kedua adalah Dharmawangsa, seorang bangsawan yang tersohor. Ia datang dengan kekayaan, menawarkan emas dan permata, berharap bisa membeli ilmu Braja Musti dari Ki Sandikala. Di balik senyumnya yang ramah, Dharmawangsa menyembunyikan ambisi besar. Ia ingin menggunakan kekuatan itu untuk memperluas kekuasaannya, menundukkan siapapun yang berani menentang. Ki Sandikala, dengan kebijaksanaan yang ia peroleh selama bertahun-tahun, melihat dua jalan yang terbentang di hadapannya. Wiratama mewakili kebenaran, Dharmawangsa mewakili kekuasaan. Namun, ilmu Braja Musti adalah pedang bermata dua. Kekuatan itu bisa menghancurkan siapa saja yang tidak cukup kuat menanggung bebannya. Waktu berlalu, dan Ki Sandikala memberi kedua calon tersebut ujian terakhir. Mereka harus menemukan bunga kebenaran di puncak Gunung Merapi. Sebuah bunga yang hanya mekar sekali dalam 1000 tahun. Dalam perjalanannya, keduanya tidak hanya dihadapkan pada bahaya fisik, tetapi juga pada pertempuran batin. Apakah mereka akan tetap setia pada tujuan awal mereka? Ataukah godaan kekuatan akan merubah hati mereka? Wiratama mendaki dengan hati yang bersih. Namun ragu mulai muncul ketika ia menghadapi berbagai rintangan. Ia mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ia cukup layak menerima ilmu ini? Apakah niatnya benar-benar murni? Sementara itu, Dharmawangsa terus maju dengan ambisinya yang menggelora. Ia tak peduli pada harga yang harus dibayar, selama ia bisa mencapai puncak dan mendapatkan kekuatan yang ia dambakan. Setelah hari-hari yang panjang dan melelahkan, keduanya tiba di puncak. Di sana, bunga kebenaran mekar dengan indahnya, dikelilingi oleh cahaya mistis. Namun, saat mereka mengulurkan tangan untuk meraihnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bunga itu memancarkan cahaya yang begitu terang, menyilaukan mata mereka. Di saat itulah, keduanya dihadapkan pada pilihan terbesar dalam hidup mereka. Wiratama merasakan beban yang tak terucapkan. Hatinya diuji. Ia bisa merasakan dorongan untuk mengambil bunga itu, dan menjadi pemilik kekuatan yang tak terbatas. Namun ia tahu, kekuatan itu bukan untuk dirinya. Sementara Dharmawangsa, dengan tangan gemetar, hampir meraihnya. Namun seketika ia diselimuti oleh bayangan ketakutan dan keraguan. Keserakahan yang begitu besar tiba-tiba berubah menjadi ketakutan akan kehancuran yang ia akan timbulkan. Di puncak itu, Ki Sandikala muncul. Ia tidak terkejut dengan apa yang ia lihat. Kedua calon itu telah menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Tanpa sepatah kata, ia memutuskan bahwa hanya satu yang layak menerima ilmu Braja Musti. Namun, yang mengejutkan adalah pilihannya bukanlah sekadar berdasarkan kekuatan fisik atau ambisi, melainkan ketulusan hati dan kesiapan menanggung konsekuensi.
Siapakah yang akan menjadi pewaris ilmu Brajamusti? Dan bagaimana kekuatan itu akan digunakan? Disinilah cerita tentang ajian. Brajamusti menjadi lebih dari sekadar kisah tentang kekuatan. Ini adalah pertarungan abadi antara kebenaran dan kekuasaan. Antara jiwa yang tulus dan jiwa yang dibakar oleh ambisi. Kehidupan mereka berdua berubah selamanya. Setelah pertemuan dengan Ki Sandikala dan ajian Brajamusti, dunia tak akan pernah sama lagi. Dan rahasia tentang ilmu ini akan terus menjadi misteri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ki Sandikala berdiri di antara Wiratama dan Dharmawangsa, memperhatikan keduanya dengan tatapan penuh makna. Udara di puncak gunung Merapi terasa semakin berat, seperti menandakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Kedua pemuda itu menunggu dengan tegang, menatap sang guru dengan harap dan kecemasan. Ilmu Brajamusti, kata Ki Sandikala dengan suara yang rendah namun penuh wibawa, bukanlah sekadar kekuatan. Ini adalah tanggung jawab yang akan membebani siapapun yang memegangnya. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk dunia di sekitarmu. Wiratama, yang awalnya penuh keyakinan, merasakan kekhawatiran yang semakin dalam. Ia datang dengan niat tulus. Tetapi sekarang ia mulai menyadari betapa besar tanggung jawab yang harus ia pikul jika menerima ilmu ini. Sementara itu, Dharmawangsa, meskipun masih terselubung dalam ambisinya, mulai merasakan kegelisahan yang merayap di hatinya. Sesuatu tentang aura bunga kebenaran di depannya membuatnya berpikir ulang. Seolah-olah bunga itu bisa membaca niat terdalam dari siapa pun yang mencoba mendekatinya. Ki Sandikala berjalan perlahan mendekati mereka berdua. Dan saat ia sampai di hadapan Wiratama, ia menatapnya dalam-dalam. "Kau datang dengan niat yang murni," ia ucapnya. "Tetapi apakah hatimu siap untuk menerima pengorbanan yang diperlukan?" Wiratama menelan ludah, hatinya penuh keraguan. Ia memandang ke arah Dharmawangsa yang berdiri di sisi lain, masih memancarkan ambisi dan keinginan besar. Dalam hatinya, Wiratama tahu bahwa jika ilmu ini jatuh ke tangan Dharmawangsa, dunia akan menderita. Namun, apakah ia sendiri mampu menanggung beban ini? "Aku siap menanggung apapun," jawab Wiratama akhirnya, dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan. "Jika itu untuk melindungi yang lemah, aku siap mengorbankan segalanya." Ki Sandikala tersenyum tipis, seolah puas dengan jawabannya. Kemudian, ia berbalik ke arah Dharmawangsa. "Kau datang dengan kekayaan dan kekuasaan," kata Ki Sandikala. "Tetapi kekuatan sejati tidak bisa dibeli dengan emas. Apakah kau siap untuk menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan?" Dharmawangsa tertawa kecil, seolah pertanyaan itu tidak masuk akal baginya. "Dengan kekuatan ini, aku bisa mengendalikan apapun yang aku inginkan. Kekuasaan adalah kebenaran, guru. Mereka yang lemah akan tunduk. Apa gunanya memiliki kekuatan kalau tidak digunakan untuk memperkuat posisi kita?" Ki Sandikala menghela napas panjang. Ia sudah menduga jawabannya, namun tetap berharap ada percikan kesadaran yang tersisa dalam diri Dharmawangsa. Tapi kini jelas, Dharmawangsa tidak mengerti apa yang sedang dipertaruhkan. Tanpa mengatakan sepatah kata lagi, Ki Sandikala mengulurkan tangannya ke arah Wiratama. "Kau telah lulus ujian, nak. Kau yang layak mewarisi Brajamusti." Dharmawangsa terpaku, terkejut oleh keputusan ini. Kemarahan mulai membara dalam dirinya. Tetapi sebelum ia bisa bereaksi, Wiratama mendekati Ki Sandikala dengan rasa hormat yang mendalam. Ki Sandikala kemudian mulai merapal mantra yang kuno. Mantra yang hanya bisa dipahami oleh pewaris ilmu Brajamusti. Suara mantra itu bergema, menyatu dengan angin di puncak gunung. Seolah alam turut menyaksikan peristiwa besar ini. Cahaya lembut keluar dari tangan Ki Sandikala, mengalir ke arah Wiratama. Tubuh Wiratama bergetar saat energi kuat itu masuk ke dalam dirinya. Rasa sakit yang luar biasa menghantamnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya ingin hancur, namun ia tetap bertahan. Di dalam dirinya, kekuatan Brajamusti mulai terbangun, menyatu dengan jiwa dan raganya. Namun, di tengah proses itu, Dharmawangsa yang tidak bisa menerima kenyataan, melompat maju. Dengan niat mengkhianati, ia mencoba menyerang Ki Sandikala dan Wiratama, berharap bisa merebut kekuatan itu dengan paksa.
Namun sebelum tangannya menyentuh mereka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bunga kebenaran yang masih mekar di hadapan mereka memancarkan cahaya yang begitu terang. Dharmawangsa terlempar ke belakang oleh kekuatan yang tak terlihat. Jatuh terpuruk dengan wajah penuh rasa sakit dan ketakutan. Bunga itu, sebagai simbol ajian yang suci, telah menghakimi niatnya yang penuh keserakahan. Ki Sandikala menoleh ke arah Dharmawangsa dengan tatapan penuh kesedihan. Ajian Brajamusti tidak bisa diraih dengan cara kotor. Kau telah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dharmawangsa merintih kesakitan, tapi di dalam hatinya, kemarahan dan dendam semakin membesar. Ia bangkit dengan susah payah, menatap Ki Sandikala dan Wiratama dengan tatapan penuh kebencian. Aku tidak butuh ajian itu untuk mengalahkan kalian. Dharmawangsa berseru dengan penuh kebencian. Kekuatanku akan datang dari tempat lain. Ia pergi meninggalkan tempat itu, namun ancamannya terus menggema di udara. Ki Sandikala tahu, Dharmawangsa akan kembali. Ancaman dari orang yang terobsesi oleh kekuasaan tidak akan pernah hilang begitu saja. Setelah Dharmawangsa menghilang di kejauhan, Ki Sandikala kembali fokus pada Wiratama. Kekuatan yang kini ada padamu tidaklah mutlak. Brajamusti adalah ujian seumur hidup. Gunakan dengan bijak, dan ingat selalu, kekuatan sejati datang dari dalam hatimu, bukan dari ajian. Wiratama, meskipun merasa berat dengan tanggung jawab yang baru, bertekad untuk menggunakan kekuatan itu hanya untuk kebaikan. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dunia di sekelilingnya masih penuh dengan kegelapan. Dan Dharmawangsa bukan satu-satunya ancaman. Namun, dengan Brajamusti dalam dirinya, ia merasa yakin bisa melindungi mereka yang lemah dan berdiri di garis depan pertarungan antara kebenaran dan kekuasaan. Dan demikianlah, ilmu Brajamusti diwariskan. Namun kisah tentang ajian itu tidak berakhir di sini. Setiap generasi akan selalu ada yang mencoba mencari kekuatan tersebut. Dan setiap pewaris akan diuji dalam berbagai bentuk. Pertarungan antara kebenaran dan kekuasaan tak akan pernah usai, selama masih ada hati yang gelap di dunia ini.